Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara sekalian. Selalu kita ini mencari segala sesuatu yang membuat diri kita nyaman. Ketika saudara masuk ruangan ini untuk duduk beribadah, maka saudara cari kursi yang paling nyaman posisinya. Ada yang masuk di sini lihat-lihat ke atas, bukan ingin mencari cicak atau yang lain, bukan, tapi hanya lihat AC-nya di mana, duduknya di mana, supaya tidak kena AC, supaya nyaman. Ada yang sengaja mengambil tempat duduk di pojok, supaya bisa tidak terganggu dan sebagainya. Semuanya kita tuh mencari yang nyaman. Dalam hidup kita juga kita selalu berusaha mencari yang nyaman. Kalau kita berpakaian, pakaian kita meskipun indah bagaimanapun juga, tapi ini pakaian di zaman waktu kita masih kurus, mungkin sekarang kalau kita pakai sudah gak nyaman, harus tarik nafas terus gitu ya, dan setiap saat bisa membuat sesak nafas kita. Kita cari yang nyaman. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita berusaha untuk mencari yang nyaman. Tapi mengapa hidup kita seringkali tidak nyaman? Apa sebabnya seringkali hidup kita tidak nyaman dan bagaimana sesungguhnya Tuhan mengizinkan kita, bahkan membiarkan kita, bahkan meletakkan kita dalam kehidupan yang tidak nyaman. Mari saya ajak saudara membuka Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Keluaran 16 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Keluaran 16 ayat 1 sampai 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara tahu bahwa bangsa Israel ini ketika mereka berada di Mesir, mereka itu jadi budak. Saudara bisa membayangkan menjadi budak. Menjadi budak itu dipekerjakan dengan kasar, dengan seenaknya, dengan jahat, dan tidak mendapatkan upah. Dan kondisi ini membuat Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk pindah ke Kanaan, negeri yang penuh dengan susu dan madu, penuh dengan berkat Tuhan. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa kok Tuhan harus membawa bangsa Israel ini ke Kanaan lewat jalan padang gurun? Perjalanan yang jauh, 40 tahun. Mengapa harus lewat padang gurun? Apa tidak bisa Tuhan membawa bangsa Israel ini untuk lebih cepat lagi datang ke Kanaan dengan kendaraan, dengan kondisi keadaan yang nyaman. Karena perjalanan padang gurun bukan perjalanan yang nyaman. Perjalanan padang gurun adalah bagian yang sangat tidak nyaman bagi bangsa Israel. Sehingga dikatakan di sini mereka itu bersungut-sungut. Mereka itu kesal, marah. Saudara kalau berada dalam kondisi tidak nyaman, saudara akan kesal, jengkel, marah. Zaman dahulu kalau nonton film di gedung bioskop, wah filmnya lagi main gitu, kita seneng ya. Tapi tiba-tiba putus. Karena apa? Sambungannya belum nyampe ke bioskop ini, masih di bioskop lain. Orang sudah mulai ngomel, mana ini, wah, teriak-teriak, mulai lempar-lempar botol plastik bekasnya air minum. Dan sebagainya, mulai ribut, karena tidak nyaman. Kondisi tidak nyaman, atau saudara naik kereta api. Naik kereta api yang dilengkapi dengan AC. Di tengah perjalanan, tiba-tiba korsleting sehingga AC-nya mati. Saudara bisa bayangkan biasanya kereta api yang pakai AC, semua jendelanya tertutup rapat. Dan sekarang nggak pakai AC. Waduh, panasnya luar biasa, nggak nyaman, pasti ngomel. Pasti di sini terjadi sungut-sungut, seperti bangsa Israel ini. Mereka bersungut-sungut. Dan dalam kondisi tidak nyaman ini, mereka malah menilai perjalanan menuju Kanaan yang merupakan perjalanan orang-orang bebas yang akan mendapatkan negeri yang penuh dengan berkat Tuhan, itu kalah nyaman dibandingkan menjadi budak. Mereka katakan begini, ayat 3, kalau kami mati
tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka merasa perjalanan padang gurun ini melelahkan, membosankan, gak ada makanan, gak ada daging. Itu keluh kesah mereka yang luar biasa. Karena tidak nyaman. Kondisi tidak nyaman pada hari ini, kalau saudara merasakan ada kondisi tidak nyaman pada hari ini, biasanya memancing kita untuk memikirkan masa lalu yang jauh lebih nyaman. Penak zamanku biyen toh. Nah, ada suruh lihat gambar itu kan? Ada lihat gambar itu, foto-foto itu kan? Di belakangnya truk, di mana saja kan ada kan? Kalau kondisi hari ini tidak nyaman, penak, artinya penak zamanku biyen lebih enak masa saya dulu kan? Sampai senyum ya kan? Senyum yang khas gitu kan? Kenapa kok dibandingkan dengan masa lalu? Karena masa lalu pernah kita alami. Dan masa lalu yang nyaman itu membuat kita, aduh enak ya. Sekarang ini, mereka-mereka yang tugasnya banyak, bebannya berat, lihat anak-anak kecil, lihat anak-anak remaja, pemuda, pemudi, aduh enak ya jadi mereka ya. Rasanya gak ada beban, kerjanya tiap hari main aja, gak mikirkan apa-apa. Perlu peralatan sekolah tinggal minta sama orang tuanya. Perlu pakaian baru, sepatu baru tinggal minta sama orang tuanya. Nggak kayak saya nih sekarang, segala sesuatu harus diusahain sendiri. Malah sepatu sudah jebol juga harus mikir-mikir lagi belinya soalnya mahal gitu kan. Dan sebagainya. Kita membayangkan dengan kenyamanan di masa lalu. Bangsa Israel juga. Ketika di dalam perjalanan itu, tahu gini lebih enak di Mesir. Saudara bisa bayangkan, kondisi tidak nyaman membuat orang jadi bodoh. Bodohnya itu kenapa? Seperti bangsa Israel. Membandingkan dengan masa lalu, padahal masa lalunya adalah budak. Budak di Mesir. Menjadi budak itu dirasakan jauh lebih nyaman ketimbang menjadi orang bebas yang dalam perjalanan padang gurun menuju negeri penuh berkat Tuhan. Bodoh orang ini. Tapi itulah kondisi tidak nyaman. Seringkali kondisi tidak nyaman ini membuat kita tuh salah berpikir dan membandingkannya dengan masa lalu. Kenapa kok tidak membandingkan dengan masa depan? Karena masa depan belum dialami. Masa depan masih berupa harapan. Harapannya masa depan lebih baik daripada hari ini. Setan berbisik di telinga kita. Iya kalau lebih baik. Kalau ternyata enggak, bagaimana? Iya ya, kita mikir lagi. Jangan-jangan masa depan ini bisa jadi lebih jelek bandingkan dengan masa sekarang. Sehingga harapan kita di masa depan tiba-tiba pupus, hilang, lenyap. Lalu kita bandingkan dengan masa lalu. Padahal hidup kita saat ini sudah di dalam tangan Tuhan, tangan pemeliharaan Tuhan. Tapi kok nggak nyaman gini Tuhan? Allah seringkali dengan sengaja, saya beritahukan lagi, dengan sengaja menempatkan umatnya dalam ketidaknyamanan. Saudara mau cari tempat yang nyaman? Saudara mau berada di zona nyaman, Allah justru menempatkan saudara di tempat yang tidak nyaman. Allah menempatkan umatnya di tempat yang tidak nyaman bukan karena Allah iseng. Bukan karena Allah jahil, bukan karena Allah jahat. Tetapi Allah mau supaya umatnya mengalami penyertaan Allah. Supaya umatnya mengalami pemeliharaan Allah. Supaya umatnya mengalami berkat Allah. Dan supaya umatnya mengalami mujizat Allah yang luar biasa. Sebab di tengah kondisi saudara sedang penuh dengan air di dalam tubuh saudara. Tidak haus. Maka ketika saudara diberi minuman yang sebetulnya nikmat juga. Saudara akan ya bolehlah doa terima kasih. Tapi saudara tidak terlalu menghargai. Bandingkan coba, kalau saudara haus, benar-benar haus. Saking hausnya itu, saudara diberi minuman. Hanya air putih saja, itu saudara ngerasa, aduh seger sekali ya minuman ini. Nggak usah minum nih, lihat iklan minuman itu. Aduh kok seger sekali minuman itu ya gitu ya, di sana. Memang di padang gurun, kencing onta juga
rasanya mungkin nikmat. Mungkin ya, saya belum pernah. Jadi kalau saya bilang kencing onta juga nikmat, saudara bilang, oh Pak Andri pernah, enggak? Mungkin. Tapi itulah kondisi yang buruk. Kondisi yang buruk, kondisi yang tidak nyaman, justru di sanalah kita mengalami Tuhan. Justru di sanalah kita mengalami penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ada ayatnya, Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Ulangan 32 ayat 9 sampai 12. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara bayangkan kalau saudara menjadi anak burung Raja Wali yang sedang tinggal di sarang. Biasanya Raja Wali itu tinggalnya di puncak-puncak dari pohon-pohon tinggi. Itu sarangnya dia tuh sangat aman. Di puncak-puncak pohon tinggi. Saudara bayangkan saudara menjadi anak burung Raja Wali di sana. Diam dengan nyaman di sarang. Tidak perlu repot-repot cari makan. Sebab nanti induk Raja Wali yang membawa makanan ke sarang untuk memberikan makan kepada saudara. Saudara berada di dalam zona nyaman yang namanya sarang. Dan di sana saudara nikmati kenyamanan itu. Tapi tahukah saudara, anak burung Raja Wali yang berada di dalam zona nyaman itu tidak bisa terbang. Anak burung Raja Wali yang berada dalam zona nyaman itu tidak bisa bertahan di dalam persaingan. Tidak bisa bertahan di dalam tekanan masalah. Sehingga dikatakan di sini, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Inilah induk Raja Wali sengaja disenggol sarangnya itu. Supaya sarangnya itu tumpah. Supaya anak Raja Wali itu terjun. Kondisi terjun itu kondisi tidak nyaman. Kondisi deg-degan. Saudara bisa terjun coba. Terjun meskipun saudara tahu ini saya mau terjun meloncat indah. Di suatu kolam renang yang ada papan untuk loncat indah, saudara terjun. Walaupun saudara bisa berenang. Tapi ketika terjun itu ada ketegangan sendiri. Ketegangan sendiri bahwa saudara nanti nyampe di air seperti apa, padahal bawahnya air. Apalagi kalau saudara terjun dari atas bangunan yang tinggi dan nanti di bawah saudara akan ditangkap oleh jaring-jaring yang kecil gitu ya. Saudara lihat kecil amat jaring-jaringnya, gue bisa tepat nggak di situ gitu ya. Waduh, susahnya setengah mati. Buat anak burung Raja Wali tinggal di sarang, zona yang nyaman. Pengennya setiap hari di situ terus. Setiap kali di situ terus. Tapi kenapa sih induk ini begitu isengnya menyenggol sarang itu dan membuat sarang Raja Wali itu tumpah dan anak Raja Wali itu terjun. Karena kondisi terjun itu mau tidak mau secara refleks anak Raja Wali ini membuka sayapnya dan mengepak-ngepakkannya dan belum berhasil terbang. Masih jatuh, bukan terbang tapi jatuh. Tapi lihatlah di sini. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Induk Raja Wali itu terus melayang, dari jauh dia melihat anaknya itu terjun dan berusaha mengepak-ngepakkan sayapnya. Belum bisa terbang, nanti sudah pada titik yang berbahaya. Induk Raja Wali ini menyambar anaknya dan mendukungnya di punggungnya sehingga anak ini selamat. Sebab kalau tidak, anak ini bisa hancur terjun dari ketinggian setinggi itu. Tapi induk Raja Wali tidak sedang ingin membunuh anaknya. Jangan salah sangka. Induk Raja Wali tidak ingin iseng kepada anaknya ini. Tidak, ingin main-main. Anaknya bisa bilang, Mama ini guyonan yang gak lucu Mama. Saya lagi nyaman-nyaman di sarang, didorong sampai jatuh. Guyonan yang gak lucu Mama. Gak sedang guyonan. Tapi sedang memberi sesuatu yang tidak akan dialami kalau anak burung Raja Wali ini tetap berada di zona nyaman. Pertama adalah kehadiran sang induk. Keberadaan sang induk.
Kedua adalah penyertaan, perlindungan induk ini. Ketiga adalah ketika dia terjun itu dia belajar sesuatu yang belum pernah diajarkan. Sesuatu yang sangat baru, yaitu mengepakkan sayap. Dan berkali-kali dilakukan seperti itu, akhirnya sayapnya kuat. Anak Raja Wali ini bisa terbang tinggi sebagai seekor Raja Wali yang gagah. Kenapa? Karena sayapnya kuat. Seandainya anak Raja Wali ini tidak mau diterjunkan dari atas, dilemparkan seolah-olah dari atas seperti itu, sayapnya tidak akan pernah kuat. Sayap yang tidak kuat ini tidak bisa melindungi si Raja Wali ini. Dia plek, Raja Wali kok jalan di tanah, Raja Walinya jalan kayak ayam. Sebentar lagi datang anjing, dimakan sama anjing itu, digigit, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau jadi Raja Wali yang gagah, dia bisa melindungi diri dengan terbang. Terbang itu sudah perlindungan yang luar biasa. Tapi bagaimana bisa belajar terbang kalau dia maunya berada di zona nyaman terus? Kita selalu mau berada di zona yang nyaman. Kita ingin hidup kita itu tidak pernah kekurangan uang, zona nyaman kan, tidak kekurangan uang. Tiap kali perlu apa, perlu beli apa, saudara perlu beli apa? Saudara perlu beli sepeda motor, uangnya ada. Saudara perlu beli mobil, uangnya ada. Saudara perlu beli rumah, uangnya ada. Saudara perlu beli pulau, uangnya ada, gitu kan ya. Jadi itu zona nyaman sekali itu. Saudara ngelihat, oh orang kaya ini nyaman banget ya. Punya uang, gak perlu pusing-pusing, gak perlu mikir besok bisa makan atau enggak ya. Gak perlu mikir gitu. Yang dipikir adalah besok kita makan apa ya. Makannya di mana ya, di restoran mahal mana. Nyaman banget hidupnya. Zona nyaman yang lain adalah kalau saudara merasa diri saudara sehat. Itu zona nyaman kan, sehat. Kalau sakit kan gak nyaman. Yang nyaman tuh sehat. Sehingga saudara menghibur diri saudara, saya gak punya uang gak apa-apa, yang penting kan saya sehat. Padahal sehat itu zona nyamannya dia. Zona gak nyamannya tadi, yang gak punya uang tadi. Saya gak punya uang gak apa-apa, tapi yang penting saya sehat. Tapi ada keluhan juga sih, sebetulnya gak punya uang itu tadi. Alangkah indahnya kalau kaya, sehat. Rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga bahagia zona nyaman. Sebab semuanya berjalan dengan baik. Anggota di keluarga itu saling menghormati satu dengan yang lain. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Rumah tangga itu tidak pernah terdengar teriakan-teriakan gitu ya. Antara suami dan istri sehingga Pak RT tahu gitu. Nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah. Itu semua kondisinya harmonis begitu ya. Nyaman, enak. Masa depannya nyaman. Saudara bingung nyari sekolah buat anak saudara, ternyata anak saudara dapat sekolah yang terbaik, yang cocok untuk dia, dan masa depannya juga bagus. Belum masuk sekolah, sudah ditawari kerja. Coba luar biasa kan? Itu kan luar biasa sekolah seperti itu. Itu nyaman, semua serba nyaman. Kondisi hidup seperti itu akan saudara nikmati gitu kan. Dan di sana saudara tidak merasakan kehadiran Tuhan. Bandingkan kalau saudara berada dalam kondisi tidak nyaman, tidak punya uang, sudah tidak punya uang, sakit pula. Sakitnya serius, sudah sakitnya serius, rumah tangga saudara kacau. Sudah gitu masa depan saudara juga gak jelas. Tidak ada sesuatu hal apapun juga yang indah dalam hidup saudara. Di situ saudara merasakan, Tuhan hadirlah dalam hidupku, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Sama seperti ketika anak burung Raja Wali itu terjun dari atas sarangnya. Saat itu, Mama, saya membutuhkan engkau Mama. Induk Raja Wali itu datang dan menyambar dan melindungi dia dengan memikul si anak Raja Wali yang jatuh karena sengaja. Allah dengan sengaja, dikatakan di sini. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Yakub ini bangsa Israel, artinya keturunan Yakub atau Israel. Didapatinya dia di suatu negeri di Mesir ya, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan. Kenapa kok tandus Mesir itu disebut tandus? Karena jadi budak di sana. Mereka tidak bisa menikmati hidup sebagai orang bebas. Dan auman padang belantara. Auman padang belantara ini berarti ancaman. Sebagai budak itu ancaman. Kalau seandainya budak ini melakukan kesalahan, udah tidak ada ampun. Bisa langsung dibunuh karena tidak ada harganya. Dikatakan di sana, dikelilinginya dia. Seperti ekor induk Raja Wali yang terbang. Dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya.
Tahukah saudara bahwa bangsa Israel diangkat menjadi biji mata Allah ketika mereka mulai berjalan di padang gurun. Ketika mereka mulai keluar dari zona nyaman, disitulah mereka menjadi biji mata Allah. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ketika induk Raja Wali membiarkan anak-anaknya di dalam sarang Raja Wali di atas pohon sana, maka induk Raja Wali terbang-terbang pergi meninggalkan anaknya. Matanya tidak ngawasi anaknya itu karena berada di zona nyaman. Tetapi ketika anaknya itu, dikatakan di sini, sarangnya digoyang bangkitkan, anaknya itu jatuh, berusaha terbang tapi belum bisa. Di sana mata induk Raja Wali selalu mengawasi anaknya ini. Tahukah saudara, ketika saudara berada di zona tidak nyaman seperti saat ini, mungkin saudara alami, mata Tuhan sedang memandang saudara, sedang mengawasi saudara. Sampai suatu titik, di mana titik itu adalah titik yang berbahaya bagi saudara, Allah segera menyambar dan melindungi saudara. Burung Raja Wali saja melindungi anak-anaknya. Masa Allah yang Maha Kuasa tidak melindungi kita, biji matanya? Ini adalah satu hal yang perlu saudara perhatikan, bahwa di dalam kondisi zona tidak nyaman, ada berkat Tuhan yang istimewa. Tuhan Yesus ajarkan di sini satu pengajaran yang sangat aneh. Ada satu khotbah Tuhan Yesus di bukit, memberikan pengajaran yang sangat aneh kepada umat Tuhan. Mari kita baca Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ini adalah hal yang aneh. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tidak ada orang miskin berbahagia, itu nggak masuk akal ayat ini. Orang miskin suruh berbahagia. Bagaimana orang miskin berbahagia? Kemiskinan di sini adalah gambaran ketidaknyamanan. Tidak ada seorang pun yang bercita-cita miskin. Tidak ada. Tanya anak kecil. Nah, kamu besok kalau sudah besar mau kaya atau mau miskin? Saya mau miskin aja. Saya mau sengsara. Oh, anak ini perlu diperiksa kejiwaannya. Tidak ada. Tidak pernah ada orang yang bercita-cita miskin. Karena kemiskinan itu adalah tidak nyaman. Kondisi tidak nyaman ini di dalam Matius 5 ayat 3 ini digambarkan dalam kemiskinan. Kemiskinan adalah gambaran ketidaknyamanan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk bisa menikmati kebahagiaan di dalam ketidaknyamanan. Apa sebabnya? Dijelaskan di sini. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Karena ketidaknyamanan itu menjadi jalan menuju memiliki kerajaan surga. Apa artinya memiliki kerajaan surga? Artinya saudara memiliki kuasa surga, bukan kuasa dunia. Saudara memiliki fasilitas surga, bukan fasilitas dunia. Saudara memiliki jaminan surga, bukan jaminan dunia. Inilah yang membuat kita harus berbahagia di dalam ketidaknyamanan. Sulit kita untuk bisa berbahagia dalam ketidaknyamanan. Sekali lagi, tidak ada orang yang berharap bahwa esok hari saya itu jadi miskin, saya itu jadi mengalami penyakit yang parah, yang gawat, dan saya mengalami rumah tangga yang gak bahagia, saya mengalami kondisi yang buruk di masa depan saya. Saya mengharapkan kondisi-kondisi yang jelek-jelek itu semua datang pada saya. Tidak ada yang mengharap begitu. Tidak ada yang berdoa seperti itu. Karena itu kondisi tidak nyaman. Tidak ada yang berharap berada dalam kondisi tidak nyaman. Tidak ada seekor pun dari anak burung Raja Wali itu yang merasa, kalau saya di zona nyaman begini terus ya saya nggak bisa terbang. Udahlah saya loncat, terus dia loncat, terus dia belajar terbang. Nggak ada. Harus dijungkir balikkan dulu sarangnya. Baru dia terpaksa terbang. Tahukah saudara bahwa Allah seringkali memaksa kita untuk supaya kita belajar.
Belajar sesuatu hal yang tidak pernah bisa saudara pelajari kalau saudara diam di zona nyaman. Karena di dalam zona tidak nyaman ada berkat yang khusus. Ada berkat yang tidak akan pernah bisa saudara alami kalau saudara tidak mau keluar dari zona nyaman saudara. Anak burung Raja Wali itu tidak bisa belajar terbang ketika masih ada di sarang. Di sarang terus dia belajar terbang. Itu bukan belajar terbang, senam. Senam gerak-gerakkan sayapnya. Nggak bisa belajar terbang. Dalam kondisi tidak terpaksa terbang gimana bisa belajar terbang? Nggak bisa. Jadi kalau kita lihat di sini, luar biasa pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan saja untuk mengatasi kondisi tidak nyaman, bukan. Tapi untuk menikmati kondisi tidak nyaman. Itu berbeda sekali loh. Orang yang mengatasi kondisi tidak nyaman, orang itu merasa kondisi tidak nyaman adalah sesuatu yang harus diperangi. Harus diatasi, harus ditaklukkan. Tapi kalau orang yang berusaha diajari oleh Tuhan Yesus untuk menikmati kondisi tidak nyaman, orang ini sadar kondisi tidak nyaman ini pun bentuk berkat Tuhan yang luar biasa bagi diri kita. Karena melalui ini kita berada pada jalan untuk memiliki kerajaan surga. Saya merenungkan hal ini. Kalau saja orang itu miskin dan tidak punya uang, mungkin lebih sedikit dosa yang dilakukannya. Sebab begitu banyak dosa yang dilakukan perlu biaya. Dosa itu perlu biaya loh. Makin banyak dosa yang mau dilakukan, nggak ada orang yang punya rencana sebetulnya. Tapi kalau seandainya punya rencana, besok saya mau gini, saya mau judi, besok saya mau main pelacur, besok saya mau jahati orang, besok saya mau bayari tukang pukul buat mukuli itu mertua saya. Misalnya gitu ya, misalnya itu semua perlu uang. Perlu uang. Tapi kalau saudara tidak punya uang, mau judi nggak punya uang. Mau melakukan sesuatu hal yang buruk-buruk tidak punya uang. Nggak jadi melakukannya. Saya mikir-mikir betul juga ya. Bahwa kondisi tidak nyaman ini mengajak membawa kita berjalan menuju memiliki kerajaan surga. Mazmur 9 ayat 19. Mazmur 9 ayat 19. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Kondisi tidak nyaman membuat kita berharap mendapat pertolongan Tuhan. Kalau saudara berada dalam kondisi nyaman, saudara tidak akan berharap minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya mau minta tolong Tuhan. Minta tolong apa kata Tuhan? Kamu uang udah banyak, sehat luar biasa, rumah tanggamu bahagia, kamu gak punya persoalan apapun. Lalu minta tolong apa? Iya ya Tuhan, nanti deh Tuhan, saya pikir-pikir lagi deh minta tolongnya. Sebab saya mau minta tolong, tapi minta tolong apa ya Tuhan ya? Semua saya sudah dapat. Tapi kondisi tidak nyaman membuat kita berharap mendapat pertolongan Tuhan. Sehingga dikatakan di sini pada ayat 19 tadi, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Jadi hanya orang sengsara yang bisa punya harapan. Hanya orang miskin yang bisa minta diingat dan diperdulikan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita lihat di sini, di dalam ketidaknyamanan itulah kita bisa menikmati kenyamanan yang Tuhan berikan. Kalau saudara hidupnya nyaman, saudara tidak bisa menikmati kenyamanan yang Tuhan berikan. Kapan saudara akan menghargai udara yang gratis ini? Ketika saudara sesak nafas. Ketika saudara sesak nafas, aduh enak sekali ya kalau orang bisa bernafas dengan lancar ya. Padahal ketika saudara bernapas kemarinnya dengan lancar, saudara tidak mengucap syukur sama Tuhan. Seringkali kita mengucap syukurnya itu sembarangan atau sekedarnya saja ketika kita merasakan itu semua adalah kenyamanan. Tapi ketika kita berada dalam kondisi tidak nyaman, saudara tidak punya uang buat beli makanan, saudara betul-betul harus menahan lapar saudara, padahal kemarin juga sudah tidak makan, hari ini harus tidak makan lagi. Ada seorang teman saudara datang dan membawa ya, nasi bungkus untuk saudara. Waduh, saudara rasanya, terima kasih Tuhan, kau luar biasa Tuhan.
Nasi bungkus yang sudah setengah-setengah basi ini. Itu pun nikmat. Sebab apa? Sebab ini berada dalam kondisi saudara tidak nyaman. Saudara tidak nyaman, kelaparan, tidak punya uang, ternyata diberi. Wah, ngucap syukur benar-benar. Dalam kondisi tidak nyaman, kita bisa menikmati kenyamanan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kenyamanan luar biasa bagi bangsa Israel. Diberikannya mana. Mana itu seperti ketumbar, butir-butir kecil yang turun dari langit, yang harus dikumpulkan dan diolah menjadi roti untuk dimakan. Sengaja Tuhan memerintahkan burung puyuh untuk jatuh di daerah perkemahan mereka dan tinggal ambil dan makan. Burung puyuh goreng, burung puyuh bakar. Burung puyuh apa lagi? Bisa dimakan dengan macam-macam. Ini adalah satu hal yang Tuhan berikan ketika mereka berada dalam kondisi tidak nyaman. Ingatlah ketika saudara berada dalam kondisi tidak nyaman. Jangan ngomel. Tapi carilah kenyamanan yang Tuhan sediakan di dalam kondisi tidak nyaman ini. Saya ajak saudara membuka Mazmur lagi. Mazmur 12 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Mazmur 12 ayat 6 sampai 8. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Lalu kita lihat di sini, pada Mazmur 12 ayat 6 sampai 8, begitu jelas bahwa Tuhan itu bangkit dan bertindak ketika ada keluhan dari orang-orang yang berada dalam kondisi tidak nyaman. Ketika saudara di dalam ketidaknyamanan saudara-saudara berdoa, maka doa saudara menjadi doa yang powerful, penuh dengan kuasa untuk membuat Tuhan bangkit dan bertindak menolong saudara. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Bukan besok atau lusa, sekarang juga. Itu sebabnya orang yang tidak nyaman kondisinya saat ini. Dan kondisi tidak nyaman ini bukan karena kesalahannya sendiri. Bukan karena kebodohannya sendiri. Tapi karena Tuhan menempatkan dia dalam kondisi tidak nyaman ini. Apapun juga bentuk kondisi tidak nyaman itu. Maka Tuhan sedang menunggu teriakan minta tolong saudara. Supaya Tuhan menolong saudara bukan besok atau lusa. Tapi saat ini juga. Sekarang juga aku bangkit. Iman itu muncul di sana. Iman itu menjadi kuat di sana. Seperti anak burung Raja Wali. Mereka punya sayap, tapi mereka tidak bisa terbang. Ada banyak orang Kristen punya sayap yang namanya iman, tapi tidak bisa terbang dengan sayap iman itu. Tuhan mau melatih saudara dan saya untuk mempunyai sayap yang namanya iman dan bisa terbang dengan sayap iman itu. Karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena didikan Tuhan, pembentukan yang Tuhan beri. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jangan bimbang dengan janji Tuhan. Ketika janji Tuhan itu sesuatu yang indah. Lihat, janji Tuhan itu apa? Kanaan. Kanaan itu janji Tuhan pada bangsa Israel. Kanaan itu penuh dengan kenyamanan. Penuh dengan berkat Tuhan. Penuh dengan susu dan madu. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu untuk sesuatu hal yang esok hari. Tapi hari ini mereka berjalan di padang gurun. Mereka berjalan di dalam kondisi tidak nyaman. Lalu janji Tuhan yang hari ini kita dengar, kita terima. Kok tidak cocok dengan keadaan kita hari ini? Janji Tuhan begitu nyaman, begitu indah. Nanti kamu akan diberkati, nanti kamu akan diberi jalan keluar, nanti kamu akan ditolong. Itu janji Tuhan kok nyaman banget ya. Sedangkan hari ini kok rasanya tidak diberkati. Rasanya kok tidak ada pertolongan Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan. Hari ini saya merasakan tidak nyaman. Padahal janji Tuhan kok rasanya nyaman. Jangan-jangan Tuhan ini janjinya tidak akan dipenuhi. Tuhan berfirman pagi hari ini. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
Perak atau emas kadang-kadang mengandung logam-logam lain. Sehingga kalau mau dimurnikan, itu benar-benar harus di dalam dapur peleburan. Supaya terurai segala logam-logam lainnya. Dan didapati perak yang murni ataupun emas yang murni. Dan janji Tuhan itu seperti itu. Jalani hari ini. Ketika saudara tidak nyaman pada hari ini, jalani hari ini sambil memandang janji Tuhan yang indah di kelak kemudian hari yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Engkau Tuhan yang akan menepatinya, ayat 8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Seperti induk Raja Wali. Saat ini mata Tuhan sedang memandang saudara dan saya. Mengawasi saudara dan saya. Mengawasi bukan untuk mencari salah kita, bukan. Mengawasi untuk melindungi saudara dan saya. Sehingga kita bisa mengatakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Kondisi tidak nyaman ini membuat saya bisa merasakan sorot mata Tuhan yang sedang melindungi saya. Saya ajak saudara membuka Mazmur 35. Mazmur 35 ayat 9 dan 10. Mazmur 35 ayat 9 dan 10. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Kemarinnya Nira itu bersorak-sorak. Ketika saya telepon ke papahnya sesungguhnya, tapi yang ngambil Nira. Om, HP-nya Nira sudah bisa nyala kembali. Saudara kan bisa tahu kira-kira, saudara nggak tahu ceritanya, tapi sampai di situ saya sudah kira-kira bisa tahu. Kenapa kok tiba-tiba sorak-sorak seperti itu? Karena kemarinnya HP-nya mati total, kerendam air. Airnya di mana? Di dalam tasnya dia. Ketika hujan badai dia terabas, dianya sehat kuat, nggak mengalami penyakit apapun, tapi HP-nya sudah KO. Terpaksa HP ini dirawat sampai dikeringkan, dimasukkan ke dalam kubur berupa beras. Dikubur di beras 1 minggu supaya bisa kering betul gitu. Terus ketika HP-nya bisa nyala kembali, sorak-sorak. Saya telepon ke papahnya, tapi dia yang ngangkat. Saya lihat lagi nomor teleponnya, betul saya nggak salah telepon ke papahnya. Kenapa dia yang ngangkat ya? Terus dia ngangkat, hore om, ini HP-nya Nira sudah nyala kembali. Kira-kira kalau saudara punya HP, apa tiap kali HP saudara nyala kembali, saudara sorak-sorak nggak? Sekarang saudara nyalain HP ya, sudah baru dicas atau apalah, saudara baru matikan HP itu, saudara nyalain, hore HP saya nyala kembali. Ya. Nanti berikutnya, hore HP saya nyala kembali. Pasti pasangan hidup saudara merasa ini orang ada anehnya. Dan benar khotbahnya Pak Andri bilang tiap orang ada anehnya sendiri-sendiri. Tapi ini anehnya luar biasa, super aneh. Anehnya semua orang disimpan semua sama dia. Enggak tiap kali. Kenapa ada kondisi tidak nyaman yang dirasakan oleh Nira ketika HP-nya mati. HP-nya mati itu seperti dunia ini mati. Gak bisa koneksi kemana-mana, gak bisa memberitahu siapapun dia sedang di mana. Coba penting banget itu ya, penting banget itu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang waduh mati. Tapi setelah ini bernyala, sorak-sorai. Sama seperti apa yang dikatakan di ayat ini. Mazmur 35 tadi, ayat 9 dan 10. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Kenapa kok sorak-sorai? Kenapa kok girang? Karena tadinya berada dalam kondisi tidak nyaman. Ada sukacita yang hanya dapat dirasakan saat kita mengalami pertolongan Tuhan. Dalam kondisi kita yang tidak nyaman. Kalau kita mengalami pertolongan Tuhan di saat kondisi kita nyaman, bahkan kita tidak merasa bahwa itu pertolongan Tuhan. Karena kondisi kita nyaman, ditolong sama Tuhan, ya biasa aja. Itu normal aja. Apa? Saya mau ngambil sesuatu di meja, biasa aja saya ambil aja pakai tangan saya. Normal aja. Karena apa? Karena nyaman, tangan saya nyaman. Coba kalau saya tangannya sakit, tangan saya lumpuh, gak bisa ngambil,
Hati saya pengen ngambil sesuatu, pengen ngambil gelas di meja, tapi tangan saya digerakkan gak bisa gerak. Kondisi tidak nyaman seperti itu. Dan suatu ketika Tuhan, gerakkanlah tangan saya. Shoot, tangannya bergerak bisa. Oh puji Tuhan, Tuhan tangan saya bisa bergerak. Memberi kesaksian. Saudara-saudara sekalian kekasih dalam Tuhan, tangan saya bisa bergerak kembali. Nah itu kenapa? Karena tadinya gak bisa bergerak. Kondisi tidak nyaman itu indah. Karena dalam kondisi tidak nyaman, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan dan saudara akan bergirang. Om, HP saya nyala kembali, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya yang gak ikut punya HP, jadi ikut seneng kok. Ikut seneng. Supaya bisa dipakai lagi. Luar biasa. Dan itu adalah hal yang kita akan bergirang, bersorak-sorai. Karena kita merasakan pertolongan Tuhan pada saat kita mengalami kondisi tidak nyaman. Segala tulangku berkata, ayat 10. Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau? Yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Saudara kalau mengalami pertolongan Tuhan, di dalam kondisi saudara tidak nyaman, saudara akan mengagumi Tuhan. Luar biasa. Sekali lagi, pertolongan Tuhan kalau datang di saat saudara nyaman, sedang saudara tidak perlu pertolongan apa-apa, boro-boro saudara mengalami Tuhan. Saudara merasa tidak ada Tuhan, segala sesuatunya karena kepintaran saudara sendiri, karena kehebatan saudara sendiri, karena hoki saudara yang besar, karena wajah saudara yang seperti bulan, sehingga bawa hoki dan sebagainya, itu yang saudara pikirkan. Karena kucing yang tangannya diayun-ayun di toko saudara itu yang bawa hoki. Itu rasanya, karena apa? Karena semua serba nyaman. Tapi ketika pertolongan Tuhan ini datang persis di saat saudara dalam kondisi tidak nyaman, di situ saudara rasakan kagumnya Tuhan luar biasa. Saudara mengagumi Tuhan. Bukan cuma mengucap syukur, tapi saudara memuji kebesaran Tuhan. Orang yang bisa memuji kebesaran Tuhan dengan sungguh hati, orang itu sudah mengalami ketidaknyamanan berkali-kali dalam hidupnya. Dan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kondisi tidak nyaman itu. Ada orang-orang yang memuji Tuhan asal-asalan. Karena apa? Belum pernah mengalami pertolongan Tuhan. Sebab ya nyaman terus hidupnya. Jadi kalau saudara mengalami kondisi tidak nyaman yang Tuhan izinkan, ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Saya akan mengalami Tuhan di dalam kondisi ini. Mazmur lagi, Mazmur 40 ayat 18. Mazmur 40 ayat 18. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Aku ini sengsara dan miskin. Dibuka dalam kondisi tidak nyaman. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Gak ada ayat yang bunyinya, aku ini berbahagia dan kaya raya. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Gak ada ayat yang seperti itu. Tuhan itu memperhatikan orang yang berada dalam kondisi zona tidak nyaman. Dan mau dijadikan nyaman oleh Tuhan. Tapi ada prosesnya. Proses ini adalah namanya proses belajar beriman ketika berjalan di padang gurun. Aku ini sengsara dan miskin tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Dikatakan di sini, ya Allahku janganlah berlambat. Tahu tidak saudara, yang ngomong aku ini sengsara dan miskin ini siapa? Siapa coba? Orang miskin? Atau saudara buka coba ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Loh Daud kok ngomong miskin nih, Daud ini raja loh. Daud ini raja. Tapi dia merasakan sengsara dan miskin dalam hidupnya. Karena begitu banyak kondisi tidak nyaman yang dialaminya. Keluarganya kacau balau, itu Daud. Anaknya berontak kepadanya dan ingin membunuh Daud, itu Daud. Daud mengalami kondisi-kondisi tidak nyaman karena peperangan-peperangan yang dihadapinya. Capek loh, kalau peperangan sekali, 2 kali seneng mungkin ya. Kalau terus-terusan capek. Tapi itu peperangan yang dihadapinya bolak-balik Filistin lagi. Adalah bangsa lain tapi seringnya di Filistin, musuh bebuyutan yang harusnya dimusnahkan sama sekali udah gak ada Filistin musuhnya. Sehingga Daud katakan, aku ini sengsara Tuhan dan aku ini miskin. Tetapi Tuhan memperhatikan aku.
Perhatikan di sana. Tuhan itu memperhatikan seorang Daud yang menurut kita kurang apa lagi. Dia raja. Posisinya tinggi sekali. Dia kaya raya. Tapi dia sengsara dan miskin. Itu yang dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan itu bukan berarti miskin sama sekali tidak punya uang baru namanya miskin. Bukan. Tapi orang itu merasakan kebutuhan akan Tuhan. Karena hidupnya saat ini berada dalam zona tidak nyaman. Engkaulah yang menolong aku. Daud tidak akan ditolong Tuhan kalau dia tidak perlu ditolong. Ketika anak burung Raja Wali itu terjun jatuh dari atas puncak pohon tadi. Dari tempat sarangnya. Deg-degan, stres. Tapi ketika sudah berada di punggung ibunya. Lega. Ketika terjun, wah stres, sesak nafas, sakit mah, gatal-gatal dan sebagainya. Karena stres. Orang stres itu bisa macam-macam loh. Dek, kena di punggung ibunya. Plong, sakit mahnya sembuh. Gatal-gatalnya hilang. Ini karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan menolong aku dan meluputkan aku. Daud tidak akan mengalami keluputan Tuhan kalau dia hidupnya tidak terancam. Tapi hidupnya dia terancam. Itu sebabnya dia mengatakan, ya Allahku janganlah berlambat loh. Ini sudah ditolong Tuhan atau belum sih? Ini sudah ditolong Tuhan. Makanya dia bisa berkata bahwa Tuhan memperhatikan aku. Tuhan menolong dan meluputkan aku. Tapi kok dikatakan di sini, janganlah berlambat. Itu karena Daud tahu, di depan hidupnya, hari esoknya, pasti ada ancaman baru. Goliat tidak muncul lagi, tapi ada ancaman-ancaman yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, jangan berlambat. Gambarannya apa? Gambarannya hidup yang bergantung sama Tuhan. Bergantung betul-betul pada Tuhan. Kenapa kok bisa bergantung pada Tuhan? Karena tahu, hidupku tidak akan pernah nyaman di dunia ini. Nyamannya nanti ketika berada di surga. Yakobus 2 ayat 5. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Perhatikan di sini surat Yakobus. Yakobus berkata di sini pada ayat 5, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Jadi kalau saudara dianggap kaya oleh dunia ini, mungkin malah saudara tidak dipilih oleh Tuhan. Tuhan hanya memilih orang-orang yang dianggap miskin. Miskin oleh dunia ini bukan berarti miskin secara materi saja. Tapi orang-orang yang berada dalam kondisi tidak nyaman di dunia ini. Apa yang membuat saudara tidak nyaman dalam hidup saudara? Jangan berontak. Jangan ngeluh. Jangan marah. Tapi ucapkan syukur. Sebab pada Yakobus 2 ayat 5 ini dikatakan saudara justru dipilih oleh Tuhan. Untuk menjadi kaya dalam iman. Lihat di sini. Bukan dipilih untuk menjadi kaya dalam harta. Tuhan memberikan harta kepada kita. Tuhan memberikan kekayaan kepada kita. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan Tuhan. Apa gunanya menjadi orang kaya dalam harta tapi tidak kaya dalam iman. Saudara dan saya mau dijadikan orang-orang yang kaya di dalam iman. Sayap-sayap iman itu bukan cuma sebagai aksesoris. Hiasan. Tapi sayap-sayap ini berfungsi untuk bisa terbang. Saudara punya dua tangan saudara tidak untuk aksesoris. Ini apa ya, tangan cuma buat bisa ngayun-ngayun gitu, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa ngambil sesuatu, nggak bisa nulis. Ya apa gunanya? Tangan saudara ini dijadikan kuat. Seperti tangannya Daud, dijadikan kuat untuk berperang. Dalam peperangan itu, dia mengalami pertumbuhan. Di sana dikatakan untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sehingga berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka itulah yang empunya kerajaan surga. Betul sekali ayat tadi. Kalau saudara ingat-ingat kembali kisahnya Ayub. Apa yang terjadi dengan Ayub? Ayub itu orang kaya.
hidupnya tentram, berada dalam zona nyaman, tapi Tuhan izinkan untuk berada dalam zona tidak nyaman. Hartanya pada hari itu juga habis sama sekali. Sebagian dirampok, sebagian terbakar, musnah. Anak-anaknya semuanya mati pada hari yang sama. Karena bangunan tempat mereka berpesta itu ambruk. Dan Ayub mengalami sakit di sekujur tubuhnya. Sakit yang aneh, yang tidak ada obatnya. Di sanalah Ayub mengalami puncak dari masalah hidupnya ketika istrinya pun tidak mendukung dia. Dan ini merupakan hal yang sangat-sangat tidak nyaman. Kita baca Ayub 19 ayat 25 sampai dengan 27. Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kapan Ayub mengatakan ini? Ayub mengatakan ini di dalam sengsaranya yang luar biasa. Dia miskin, padahal dia orang kaya. Orang miskin kalau jatuh miskin, nggak terlalu berat. Kemarinnya juga gue sudah miskin, karena gue jatuh miskin, ya nggak terlalu berat lah. Tapi orang kaya jatuh miskin itu beratnya luar biasa. Anak-anaknya semua meninggal dunia, dia tidak punya anak lagi. Orang yang tidak punya anak, kalau besoknya tidak punya anak lagi, ya masih nggak apa-apa lah, nggak terlalu berat ya kan. Kemarin juga saya nggak punya anak, hari ini saya nggak punya anak ya sama saja. Tapi orang yang punya anak, kalau hari ini tidak punya anak karena anaknya kemarin meninggal, berat sekali. Orang sakit, ya saudara, flu, batuk, pilek, besoknya ditambah pusing. Ya nggak terlalu berat lah, kemarin juga batuk, pilek, tambah pusing sedikit. Ya berat, tapi kalau orang sehat, bugar, tiba-tiba sakit, itu berat. Dalam kondisi seperti itu, kalau Ayub sudah ditinggal sama istrinya tidak peduli pada Ayub, hari ini pun tidak peduli, ya sama saja. Ini enggak, kemarin istrinya peduli, tapi hari ini enggak. Ini adalah suatu kondisi yang berat. Kondisi yang tidak nyaman. Justru di dalam kondisi tidak nyaman, Ayub bisa mengatakan begini, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayub mengatakan perkataan penuh iman ini justru di saat kondisinya tidak nyaman. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Berarti mati ini ya. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ini ucapan penuh iman. Kapan dia berkata seperti ini? Dalam kondisi tidak nyaman. Jadi saudara lihat, kondisi tidak nyaman itu membuat iman ini jadi luar biasa. Iman ini betul-betul lagi dibangun oleh Tuhan dengan luar biasa. Sebab kondisinya tidak nyaman. Dan Ayub berkata, yang aku sendiri akan melihat, Allah itu memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Bagaimana dengan Yunus? Kita baca Yunus 2 ayat 1 dan 2. Yunus 2 ayat 1 dan 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saudara boleh baca Yunus pasal 1. Tidak ada perkataan Yunus berdoa. Ketika Yunus berada di zona nyaman, dia bahkan mungkin tidak bisa berdoa. Tapi ketika Yunus dilemparkan dari kapal itu, dan seekor monster laut, seekor ikan, ya disebutkan ikan besar di sini, menelan Yunus. Disitulah dia merasakan zona tidak nyaman. Yunus di dalam perut ikan ini, perut monster laut ini, adalah gambaran orang yang berada dalam zona yang tidak nyaman. Tidak ada orang yang, apa cita-citanya? Nanti kalau sudah besar saya pengen jadi seperti Yunus, ditelan sama ikan. Ada ini aneh ini anak ini. Anaknya aneh gini apalagi bapaknya lebih aneh lagi pasti. Ya gitu. Nggak ada.
Jadi ini zona nggak nyaman, tapi justru di dalam zona nggak nyaman ini saudara baca. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ada doa yang dipanjatkan dari dalam perut ikan. Ketika saudara dan saya berada di dalam perut ikan dalam hidup kita masing-masing, yaitu dalam zona tidak nyaman kita, maka kita bisa berdoa. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Yunus berdoa, berteriak di dalam kondisi tidak nyaman. Kondisi tidak nyaman membuat orang itu ingat berdoa. Saya mengajak saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa setiap hari jam 11 malam. Kalau yang tidak bisa jam 11 malam ya nggak apa-apa, di jam yang lain boleh. Tapi bagi saudara yang sedang tidak punya masalah, tidak berada dalam kondisi tidak nyaman atau berada dalam kondisi nyaman, biasanya lupa. Jam 11 malam lewat sampai jam 11 siang. Tetap belum berdoa juga. Karena kondisinya nyaman. Coba kalau saudara kondisinya tidak nyaman, saudara ingat, aduh jam 11 kok lama banget sih. Saya mau doa jam 11 malam kok lama sekali. Saya tuh mau doa sama-sama Pak Andri dan yang lain. Sama-sama berdoa di rumah masing-masing jam 11 malam, sama-sama berdoa. Saya masih menemani saudara untuk berdoa bersama-sama jam 11 malam. Kalau saudara mau, saudara merasa, Tuhan kondisi hidup saya ini gak nyaman. Tuhan aku berseru dari dalam kondisi ketidaknyamananku ini minta pertolonganmu. Bagaimana dengan Stefanus? Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ayat 60. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. So lihat di sini, kapankah Stefanus ini bisa melihat surga terbuka? Dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Justru ketika Stefanus diseret, dicaci maki, mungkin sudah dipukuli, sudah mau dirajam. Justru pada saat Stefanus dirajam, kondisi yang tidak nyaman ini membuat Stefanus bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, yaitu surga terbuka. Dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kondisi-kondisi ini, berkat-berkat ini hanya bisa saudara dan saya alami ketika kita berada di dalam zona tidak nyaman, keadaan tidak nyaman yang diizinkan Tuhan. Oleh sebab itu ucapkan syukur untuk kondisi tidak nyaman ini. Karena saudara akan melihat, belajar hal-hal yang sebelumnya tidak saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih untuk rangkaian ketidaknyamanan yang harus kami jalani dalam hidup kami. Sekarang kami mengerti apa-apa. Bahwa sesungguhnya itu adalah kemurahan Tuhan juga. Sehingga kami mengalami ketidaknyamanan dalam kehidupan kami. Ketidaknyamanan ini baik bagi kami ya Bapak. Karena disinilah kami belajar terbang dengan sayap iman yang Tuhan berikan pada kami. Kami tidak ingin memiliki sayap yang lumpuh. Kami tidak ingin memiliki sayap yang tidak berguna. Kami ingin Tuhan memiliki sayap iman yang mampu membawa kami terbang tinggi karena kuasa-Mu bersama dengan kami. Terima kasih. Kami tahu ya Bapak dalam surga,
Hidup kami senantiasa dipelihara, dijagai, dipimpin, dilindungi oleh Tuhan. Teristimewa ketika kami berseru kepada Tuhan dari dalam ketidaknyamanan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak seorang diri. Tuhan Yesus senantiasa menemani kami, menolong kami. Justru Tuhan, Engkau yang mengangkat kami ketika kami hampir saja jatuh tergeletak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu yang luar biasa. Izinkan kami terus mengalami kasih kemurahan Allah di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Dan kami ucapkan syukur untuk kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami serahkan diri kami. Haleluya.